Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana ada. Kita masih hidup, bergerak, dan bernafas. Lebih dari itu kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Semua ini adalah berkat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu kita selalu perlu Tuhan, yang juga adalah firman Tuhan. Karena di dalam Yahya 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Untuk itu biarlah kita berdoa, karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan atau pegangan hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Hagai atau Hagai dalam terjemahan baru. Hagai pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Hagai pasal yang kedua ayat yang kelima dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Tetapi sekarang pertetapkanlah hatimu, hai Zerubbabel. Demikianlah firman Tuhan. Dan beranikanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Dan pertetapkanlah hatimu, hai segala anak bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bekerja saja, karena aku ada menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Nabi Hagai merupakan salah satu nabi kecil. Karena ada nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan nabi-nabi kecil termasuk Nabi Hagai. Bukan karena badannya besar sehingga disebut nabi besar, tetapi karena nubuatannya itu panjang. Kita tidak membahas hal itu, tetapi kita perhatikan akan apa yang diungkapkan oleh Nabi Hagai. Dia menceritakan tentang Ka'bah Soleman dan juga Ka'bah Zerubbabel. Umat Israel, mereka mengalami pembuangan akibat kesalahan mereka. Karena mereka tidak lagi mendengar akan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan kepada mereka. Melainkan mereka selalu mengadakan pemberontakan kepada Tuhan. Dan memang itu yang terjadi. Padahal mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka semenjak mereka berada di negeri perhambaan, yaitu Mesir. Mereka boleh melihat ada 10 tulah atau 10 bala yang jadi di Mesir. Sementara di pemukiman umat pilihan Allah, yaitu Goshen, tidak terjadi apa-apa. Sampai gelap 3 hari, anak sulung mati yang menyebabkan Firaun mengizinkan mereka untuk keluar dari
negeri perhambaan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, tetap mereka melakukan perlawanan kepada Tuhan. Perlawanan kepada pemimpin, dalam hal ini Nabi Musa. Dan sekali lagi terlalu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan, di mana mereka bisa melewati laut Tegrau atau laut Kolsum di dalam kekeringan. Ini sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran manusia. Dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka, di mana pada pagi-pagi mereka disuruh untuk bangun dan mengambil makanan mereka sepanjang hari itu, yaitu mana. Tetapi itulah sifat manusia yang melekat kepada umat Israel, sehingga muncul kebosanan. Bahkan mereka tidak menghargai pemberian Tuhan dengan percuma di dalam kehidupan mereka. Mereka menghina makanan yang Tuhan berikan. Krus keringlah kami, teringatlah kami akan makanan di Mesir. Kalau kita perhatikan, sehingga mereka digelar bangsa kacauan. Kalau Salinan Baru lebih sadis lagi, orang-orang bajingan. Kita baca Bilangan 11 ayat 4, bandingkan dalam dua terjemahan. Terjemahan lama coba. Maka bangsa kacauan yang di antara mereka itu beringin-inginlah lalu pulang. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya, siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Karena mana terus yang mereka dapatkan? Coba bandingkan terjemahan baru. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita daging? Sampai di situ. Mereka menangis. Siapa yang akan memberi kita daging? Padahal sekali dengan percuma Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Bahkan kasut mereka tidak rusak, kaki tidak bengkak dalam perjalanan, pakaian mereka tidak rusak. Mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Sebegitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat ini. Sebegitu banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan sampai mereka tiba di Kanaan sebagai negeri perjanjian. Mereka tetap melakukan pelanggaran. Dan ada nasihat Tuhan melalui para nabi, termasuk Nabi Hagai ini. Bahkan Nabi Yeremia telah mengingatkan kepada mereka, kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, kalau mereka tidak bertobat kepada Tuhan, apa yang mereka akan alami? Yeremia 25 ayat 11, Tuhan akan bawa mereka ke pembuangan di Babilonia. Yeremia 25 ayat 11. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu perubahan batu. Sudah diperingatkan, segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu Dan kerusakan. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil. Bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Seandainya mereka mendengar dan mereka bertobat, seperti orang-orang yang ada di Nineve. Meskipun nubuatan itu dari Tuhan, tapi orang-orang Nineve dapat membatalkan nubuatan Tuhan melalui Nabi Yunus dengan doa dan berpuasa. Setelah Yunus bernubuat kepada orang-orang Nineve 40 hari lagi, Nineve akan dibongkar balik oleh Tuhan.
raja memerintahkan kepada rakyatnya. Bahkan binatang pun diikut sertakan untuk berpuasa. Jadi untuk menangkal akan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, sekali lagi raja memerintahkan untuk mengadakan puasa serentak. Juga binatang diikut sertakan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Sudah tiba waktunya. Yunus tinggal menunggu apa yang dia sampaikan kepada umat Israel. Karena ini suruhan Tuhan. Tapi tidak terjadi juga, Bapak Ibu Saudara. Yunus tidak menyadari dengan nubuatannya, orang-orang Niniwe tidak dibongkar balik oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya umat Israel juga demikian, tentunya Tuhan tidak izinkan mereka dibawa ke penawanan di Babilonia. Hal ini mendukacitakan Yunus karena apa yang dia telah sampaikan tidak terjadi. Ternyata bahwa inilah alasan Yunus sehingga dia tidak langsung ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Ada 5 alasan yang disampaikan oleh Yunus karena dia sudah marah kepada Tuhan. Dia sudah bernubuat, tidak terjadi. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal ini mendukacitakan Yunus. Tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Yunus, mendukacitakan hatinya. Sehingga sakitlah hatinya. Sakit hatinya. Dan berbangkitlah amarahnya. Berbangkit amarahnya. Terus. Kedua, lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya, ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Bukankah ini yang sudah kukatakan pada waktu aku masih ada di dalam negeriku? Maka sebab itu juga aku hendak mendahuluinya dengan lari ke Tarsis. Sebab itu dia tidak langsung ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Karena ku ketahuilah bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani. Satu, Allah yang mengasihani. Dan amat sayang. Amat sayang. 2. Dan panjang sabarnya. 3, panjang sabar. Dan besar kemurahannya. 4, besar kemurahannya. Dan yang bersesal akan jahat. Bersesal akan jahat. Itulah Tuhan. Dan sekali lagi, seandainya umat pilihan Allah ini, umat Israel, mendengar akan para nabi yang telah bernubuat, termasuk Nabi Yeremia, mereka tidak akan dibawa ke penawanan di Babilonia. Tapi karena mereka tidak bertobat, akhirnya nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terjadi di dalam kehidupan mereka. Dibawalah mereka ke Babilonia, di dalam tawanan. Saudara, dan akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka telah dibawa dengan tertawan, maka apa yang terjadi? Saudara, berita yang disampaikan oleh Hanani kepada Nehemia, bagaimana keadaan negeri kami? Karena Hanani datang menyampaikan itu kepada Nehemia. Dalam Nehemia 1 mulai 1. Bahwa inilah kisah Nehemia bin Hakaliah bermula maka pada sekali peristiwa, yaitu pada bulan Kislew tahun yang ke-20 adalah aku di negeri Susan di dalam istana Baginda. Maka datanglah Hanani seorang saudaraku dan beberapa orang Yehuda pun sertanya. Lalu aku bertanyakan mereka itu akan hal orang Yahudi. Nehemia bertanya tentang orang Yahudi yang telah luput dan yang lagi tinggal daripada segala orang yang dipindahkan itu, dan akan hal Yerusalem. Akan hal Yerusalem. Terus maka katanya kepadaku, adapun segala orang yang lagi tinggal daripada segala yang dipindahkan itu, ia itu adalah di sana, di dalam negeri itu, dengan sangat kesukarannya, sangat kesukaran dan dalam hal kecelaan,
Dan lagi pagar tembok Yerusalem sudah terbelah, Pagar tembok Yerusalem sudah terbelah. dan segala pintu gerbangnya pun sudah dibakar habis dengan api. Pintu gerbangnya sudah dibakar dengan api. Demi mendengar segala perkataan ini, maka duduklah aku sambil menangis dan Setelah berkata, Nehemia mendengar akan perkataan ini, dia menangis, dia berkabung, beberapa hari lamanya, dan aku pun berpuasa dan dia membaca doa berpuasa dan berdoa. 4 hal ini yang dilakukan oleh Nehemia. di hadapan hadirat Allah yang di sorga. Jadi kita perhatikan, karena umat Israel dibuang, ditawan 70 tahun. Saudara, 70 tahun itu luar biasa. Dan ini punya pengertian rohani. 7 kali 10, 7 angka sempurna, 10 angka penghukuman. Penghukuman yang sempurna yang dirasakan dan dialami oleh umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Saudara, sehingga negerinya binasa. Pagar tembok hancur, pintu gerbang dibakar dengan api. Ka'bah Tuhan diruntuhkan. Saudara, tetapi masih ada orang-orang yang disebutkan di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Kalau Tuhan tidak tinggalkan kami satu benih, maka jadilah kami seperti Sodom dan Gomora pun. Yesaya 1 ayat yang ke-9. Kalau kiranya tiada ditinggalkan Tuhan semesta alam sekalian bagi kami suatu benih, niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora pun. Jadi kita lihat benih itu tidak lain seperti Nehemia, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka meskipun kalau mau dipikir sudah ada kedudukan, meskipun mereka sebagai orang tawanan. Saudara, Nehemia meskipun hanya sebagai penjawat minuman, kalau dia mau tetap di dalam zona aman, biarkan negeriku, biarkan bangsaku. Tapi ternyata Nehemia adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Dia tidak, saudara, berbangga dengan apa yang ada padanya pada saat itu. Dia tidak senang dengan apa yang ia sudah terima sebagai penjawat minuman raja. Tetapi dia mencintai bangsanya, negerinya yang didengar kepada Hanani bahwa hancur. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hal ini mempengaruhi Nehemia di dalam pekerjaannya. Sampai-sampai di dalam Nehemia 2, Raja berkata, Nehemia, engkau tidak sakit, tetapi kenapa mukamu muram? Murah mukamu, tapi engkau tidak sakit. Coba, Nehemia 2 ayat 1. Bermula maka pada sekali peristiwa, yaitu pada bulan Nisan, tahun yang ke-20 daripada kerajaan Baginda Raja Artasasta, pada masa adalah air anggur di hadapan Baginda, bahwa aku mengambil air anggur itu, lalu kupersembahkan dia kepada Baginda. Maka dahulu belum pernah aku berduka cita di hadapan Baginda. Dahulu belum pernah aku berduka cita di hadapan Baginda. Maka titah Baginda kepadaku, Titah Baginda kepada Nehemia, mengapa maka suram mukamu sedang tiada engkau sakit? mengapa suram mukamu sedangkan engkau tidak sakit? Ini tiada lain melainkan duka cita juga. Maka pada ketika itu ketakutanlah aku sama. Jadi kita lihat, tapi di sini kesempatan Nehemia mengungkapkan tentang kerinduannya untuk kembali membangun akan negerinya yang sudah hancur. Yang berbicara tentang pembangunan Ka'bah Zerubabel. Saudara, karena Ka'bah Soleman sudah hancur, maka dibangunlah Ka'bah Zerubabel. Ka'bah Soleman berbicara tentang gereja pujian awal.
Ka'bah Serubabel berbicara tentang gereja hujan akhir. Jadi bicara soal pembangunan Ka'bah Serubabel. Itu adalah pembangunan gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena 1 Korintus 2 ayat 13, barang rohani dibandingkan dengan hal yang rohani. Ini punya pengertian rohani, sekali lagi berbicara tentang pembangunan Ka'bah Serubabel. Pembangunan tentang rumah Tuhan di akhir zaman ini. Selain kita membangun Ka'bah Tuhan, tempat di mana kita berbakti kepada Tuhan, kita juga perlu membangun kehidupan rohani kita. Karena 1 Korintus 3 ayat 16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Dan di dalam pembangunan Ka'bah Serubabel, ayat yang kita baca, tetapi sekarang pertetapkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, dan beranikanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Dan pertetapkanlah hatimu, hai segala anak bumi. Demikianlah firman Tuhan, bekerja saja, karena aku adalah menyertai kamu. Kita disuruh untuk bekerja. Selain kita sementara membangun Ka'bah Tuhan, di mana fisik, di mana kita berbakti kepada Tuhan, kita juga sementara membangun kehidupan rohani kita supaya dibawa pada kesempurnaan. Dan ini bukan dengan kuat dan gagah kita. Seperti dalam Sakarya 4 ayat 6. Itu berbicara tentang pembangunan Ka'bah Serubabel. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh roh Tuhan. Coba kita baca. Lalu sahutlah ia, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Serubabel, bunyinya, bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku juga ia itu akan jadi. Melainkan oleh rohku itu akan jadi. Demikianlah firman Tuhan seruas. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian Allah. Kita perlu bersandar kepada kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu mengandalkan roh Tuhan di dalam membangun kehidupan rohani kita. Juga pembangunan fisik ini. Dan kita lihat apa yang dianjurkan Tuhan melalui Nabi Hagai ini. Dalam ayat 8 Hagai 2. Bahkan aku akan menggentarkan segala bangsa. Maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa. Dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Demikian firman Tuhan seruas sekalian Allah. Tuhan akan meliputi pembangunan ini dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Karena kita akan dibawa pada kesempurnaan. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Yahya 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal, sehingga apa yang kamu pohonkan kepada Bapa atas namaku, itu akan dikaruniakan kepadamu. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Rum 8 ayat 29-30. Rum 8. Karena orang yang dikenalnya terdahulu. Orang-orang yang dikenalnya terdahulu. Ia itu juga ditetapkannya terdahulu. Ia itu juga ditetapkannya terdahulu. Akan menjadi serupa dengan teladan anaknya. Akan menjadi serupa dengan teladan anaknya. Efesus 4 ayat 13. Menjadi sempurna.
supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Terus, Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. mereka itu dipanggilnya. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Orang-orang yang dipanggilnya itu, mereka itulah juga dibenarkannya. mereka itu dibenarkannya. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, Akhirnya orang-orang yang dibenarkannya itu mereka itulah juga dipermuliakan. akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan yang sangat mulia, yang akan mempermuliakan kehidupan kita. Dan untuk mencapai ke sana, jangan jadi seperti umat Israel yang justru selalu melanggar akan perintah Tuhan, melawan Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada para nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Tetapi benih-benih yang ditinggalkan oleh Tuhan ini, mereka ada kerinduan untuk membangun kembali Yerusalem, mulai dari pagar temboknya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Nehemia, dan pembangunan Ka'bah, yaitu Zerubabel dan imam besar tadi Yosua bin Yosadak. Dikatakan, pertetapkanlah hatimu. Di dalam mereka disuruh oleh Tuhan untuk membangun. Tuhan bilang, pertetapkan hatimu. Artinya jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Banyak cara Tuhan akan mengadakan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Karena ayat yang ke-9 Nehemia Hagai 2 tadi, aku yang empunya segala perak, aku yang empunya segala emas. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Tuhan yang empunya perak, Tuhan yang empunya emas. Dalam ayat yang kita baca tadi, bekerja saja, pertetapkanlah hatimu. Sekecil apapun pengorbanan kita di dalam pekerjaan Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jangan kita goyah. Saudara, jangan bergerak atau jangan goyah. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dengan tidak bergerak, tetap dengan tidak goyah, tetap dengan tidak bergerak, dan senantiasalah berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu ketahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Tuhan. Usaha kita di dalam Tuhan, pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berarti semua diperhitungkan oleh Tuhan. Emas dan perak ada pada Tuhan, tapi Tuhan tidak jatuhkan dari sorga. Melalui Bapak, Ibu, saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara, kita tinggal berkata seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya akan datang. Biarlah kalimat ini datang kepada pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Apakah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikan, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan kebaikan kalau kita boleh menerima firman Tuhan, atau dengan kata lain, kita boleh dibawa sampai pada pengenalan akan hal yang benar ini. Ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Karena untuk memperoleh keselamatan itu, syaratnya harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 1 Timotius 2 ayat yang keempat.
yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat, Tuhan menghendaki supaya semua manusia itu beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Karena ada yang belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3 ayat 7, belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dan kalau kita sudah dibawa pada pengenalan akan hal yang benar, biarlah kita berjalan menurut itu juga. Karena itu yang akan membawa kita kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan untuk itu, kita disuruh untuk bekerja. Bertetapkanlah hatimu. Sekali lagi di sini katakan, bekerja saja, karena aku adalah menyertai kamu. Tuhan tidak membiarkan kita, karena Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kemampuan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dan meninggalkan kita, tapi sebaliknya Tuhanlah yang menyertai kita. Sehingga kalau kita ada sebagaimana ada sekali lagi, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci.